Assalamualaikum, halo. Hari ini gue pengen bikin tutorial mengenai uh, synchronize folder lagi, tapi kita menggunakan Syncthing. Di sini gue ada Syncthing yang mode Docker, jadi sebenarnya bisa juga diinstal langsung atau pakai Docker. Yang diinstal langsung seperti ini nih. Jadi step-stepnya kurang lebih seperti ini. Ya, tapi untuk sekarang gue pakai yang Docker. Di sini kita tinggal jalanin aja compose filenya di sini nih. Kita tinggal di running, habis itu kita buka webnya, kemudian kita config sedikit lah. Jadi sebenarnya Syncthing ini dipakai untuk synchronize folder secara real time ya. Cuman kalau kalian sebelumnya lihat video gue tentang Inotify Wait yang untuk synchronize folder juga atau file, itu sebenarnya sama aja, cuman bedanya untuk yang Inotify Wait itu seperti nunggu gitu loh. Jadi ketika lo copy folder langsung ke apa namanya, ke folder yang mau di synchronize itu bakal lemot. Tapi kalau yang Syncthing ini agak beda gitu loh. Oke, langsung aja kita praktekin ya biar nggak bingung. Uh, Sebelumnya gue udah download Syncthingnya, bukan Syncthing ya, Syncthing. Sync. Nah ini uh, gue ada dua host, jadi di sini juga masih ada. Nah ini, jadi gue pengen mereplikasi file yang di sini ke sini. Nanti kita buat foldernya lagi. Kita ikutin aja step-stepnya yang di sini. Ini kita copy dulu filenya. Oke. cd docker mkdir syncthing, terus cd docker syncthing tim docker compose YAML. Ini paste aja yang tadi, kita ganti sedikit di sini. Ini path datanya kita ganti jadi samain aja ya. Yang di host 2 juga sama sih, mkdir docker syncthing. Bener gak sih? Kurang lebih seperti itu ya. pwd syncthing. Kadang-kadang gue suka salah tulis. Oke, udah bener. Kita buat foldernya dulu yang tadi nih. Ini folder config data 1 data 2, kita samain aja. Config untuk confignya, data 1 itu untuk data yang nanti di synchronize. Kita pakai satu aja ya, jangan usah data 2, nggak usah dipakai. Sama aja ntar, kalau itu terserah kalian sih sebenarnya. mkdir data 1 mkdir config. Oke. Nah yang di sini tinggal disamain. Ini kita ganti pathnya kita ganti pwd. Config. Oke. Ini kita ganti juga. Sorry. Ini kita hapus. Kita satu aja yang kita di synchronize. Seperti ini. Dan untuk ini itu harus sesuaiin sama user kalian ya. User gue tuh, nah ini rd uid nya 1001, jd 1002, jadi kita samain aja 1001, ini 1002. Oke ya, lebih bagusnya sih ini sama ini sama sih, karena yang ini beda kalau nggak salah. Ini 1001 1001 gitu. Oke, ini
cat docker compose YAML, kita paste aja. Kita paste yang di server 1 nih, server master maksudnya. Allahu Akbar, selamat ya. Nah, ini kita paste, kita bikin docker compose YAML. Oke, paste di sini. Nah, ini kita ganti ya. Tadi kan 1001 juga nih, bukan 1002. Nah, oke, udah selesai. Nah, di sini selanjutnya tuh, ini sih penjelasannya ya. Ini untuk aplikasi webnya, ini untuk list import TCP, UDP segala macam. Ini semua tinggal jalin aja. Oke, langsung docker compose up, docker compose up min d. Nah, ini juga docker compose up min d. Harusnya udah nyala ya, compose, yes. Nah, ini udah nyala, ini juga harusnya udah up. Oke, udah up juga. Nah, kita tinggal buka di browsernya. IP-nya tuh 10.114, portnya 843 ya. Sebentar, terus sih portnya. Oh, 8384. Ini kita buka port webnya ya. 843 kayak HTTPS Tom mungkin. Sorry, nggak bisa move on kayaknya. Nah, ini yang untuk apa namanya, server 114 server master. Ini akan muncul seperti ini. Jadi sebenarnya dipakai untuk apa namanya, buat ngisi password aja sih. Kita masukin aja passwordnya biar nggak nongol lagi nih. Di sini ada di UI rd. Oke, save. Nah, otomatis dimintain password. Sama juga ini juga yang server 2 nya tuh 5. Ini kita okein aja. Oke, settings GUI rd. Nah, ini kita isi aja. Oke, beres. Nah, ini sekarang kita tinggal menempelin atau mengkonekkan antara yang server 14 dan server 15 ya. Oke, kita buat dulu add remote-nya. Sebelum itu kita mesti cari tahu dulu sih. Misal kita mau konekin 1415 ya. Ini kita yang 14 ini kita copy untuk didaftarin di 15. Nah, device ID-nya kita daftarin. Kemudian device name-nya kita namain aja. Misalnya server misal 14 ya. Gua ambil belakangnya aja 14. Oke. Ini kita udah add ya. Yang 15 di 15 ini kita udah add server 14 yang sebelahnya. Kemudian nanti di sini otomatis bakal muncul kayak login kayak gini, bukan login ya, form. Gini nih. Pop up kayak gini untuk minta di add. Nah, kita namain ini server 15. Nah, ini udah attach nih istilahnya nih, remote device-nya masing-masing udah attach. Nah, sekarang tinggal foldernya nih. Foldernya misalnya kita mau yang tadi kan data 1 ya, data 1. Nah, ini kita ganti data 1. Oke, ini data 1. Kenapa gua bikin slash data 1? Karena sebenarnya kalau kalian buka di sini docker exec init same thing bash, ini larinya ke sini data 1 ini. Jadi kita path-nya slash data 1 karena di dalam kontainer path-nya slash data 1. Oke. Kemudian kita sharingnya, terus kemudian kita buka, terus kita save. Oke, ini udah apa namanya, udah nge-share ya, udah open lah.
Nah, di sebelahnya otomatis bakal muncul pop-up seperti ini untuk dimintain di add apa enggak. Kita add, kemudian kita samain persis kayak yang di sebelahnya. Kita save. Oke. Nah, sekarang dua host ini udah saling ngobrol ya. Ketahuan dari mana? Dari ijo-ijonya ini nih. Update. Jadi, kalau kalian misalnya tadi kan ada di data satu ya. Nah, kalau kalian misalnya ngisi folder data satu itu dengan file, sorry, ini kan masih kosong juga nih, otomatis bakal nongol juga sebenarnya. Touch data satu, misalnya file.txt, otomatis akan nongol di sini, tapi belum nongol dulu. Jadi ada proses yang namanya rescan gitu. Nanti bakal nongol sih. Nah, di sini. Jadi nggak langsung nongol. Kalau notify wait kan dia otomatis langsung ngelempar ya. Tuh. Kalau ini enggak. Jadi sebenarnya untuk mencegah yang namanya blocking sih. Kalau notify wait itu seperti ada blocking. Jadi kalau misalnya kalian butuh apa namanya synchronize file gede itu cukup lama prosesnya lama. Tapi kalau ini seperti apa ya istilahnya kayak asinkronus gitu sih. Jadi kayak running di background gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau ngopi file gede pun nggak terlalu masalah. Jadi nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu lama. Jadi copy aja. Jadi copy di misalnya saya mau ngopi di sini ya data satu. Ngopi ini, tapi nanti di sini belum tentu nongol langsung nongol. Nih. Kalau sebelumnya kan lama nih, lebih lama sebelumnya. Kalau pakai notify kalau kalian perhatiin itu sebelumnya lebih lama gitu. Kalau di sini ini belum langsung nongol pastinya. Jadi butuh ada istilahnya rescan dulu sih. Ini otomatis sih, nggak perlu kalian rescan juga pasti nongol sendiri kok. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Lihat. Belum ya. Nanti otomatis bakal nongol sendiri. Sebentar, kita lihat lagi. Ini belum. Filenya karena filenya gede. Kita tunggu aja. Nah ini proses di sini tuh 276 mega ya. Detect itu kan. Kalau kalian cek juga sebenarnya datanya segede itu. Data 1 sel hub. Jadi ke detect oh ada file yang segini. Ini proses sinkronis di sini nih. Jadi dia mulai sinkronis ke 15. Baru mulai sinkronis ke sini. Ya. Masih 0%. Ini kalau misalnya host kalian jauh itu lebih lama lagi karena apa namanya tergantung bandwidth juga, tergantung kecepatan server kalian untuk nge-read ini, terus tergantung juga banyaknya data yang kalian mau sync gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau filenya kecil sedikit itu oke, tapi kalau filenya kecil banyak itu agak masalah sih. Kurang lebih seperti itu. Ini proses sih, processingnya di sini. Emang tergantung server ya. Emang agak lama ini. Kalau tadi cepet notify wait cepet karena memang pada saat ngopi. Kalau ini notify wait kalau kalian lihat di video sebelumnya itu pada saat copy ke misalnya copy ke sini ya ke folder ini itu sambil juga meng-airsync ke belakang gitu loh. Airsync ke host 2. Host ini maksudnya. Di sini belum muncul pasti karena masih ada proses ini. Jadi apa ya? Ya tergantung balik lagi sih, tergantung berapa banyak file yang kalian copy, berapa gede file yang kalian copy gitu. Dan berapa besar bandwidth yang kalian punya. Ini didimin aja sih. Ini apa namanya? Jadi kayak semacam apa ya? Untuk backup sih. Itu kan prosesnya segini kecil. Ini coba kita lihat. Kecil ini. Oke. Ini masih proses nge-sync ya.
Emang agak lama sih prosesnya di sini. Oke, paling dari gua segitu dulu ya, untuk apa namanya, tutorial synchronize file menggunakan Syncthing. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, atau ada yang kelewat, info aja, komen aja, biar bisa gue benerin lagi. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.